Audio Jungle. Kelompok Tani Margomulyo, Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, nampak bersukacita atas penanaman perdana padi MSP atau Mari Sejahterakan Petani yang merupakan padi varietas unggulan di tengah isu sosial impor beras yang merebak. Acara penanaman tersebut dihadiri langsung Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Yudi Ernanto, jajaran Forpimcam Kecamatan Tanjung Anom, Kepala Desa Kampung Baru Susilo Dwi Prasetyo beserta perangkat, Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia Kabupaten Nganjuk Hadi Siswanto, perwakilan dari Pupuk Indonesia dan jajaran, serta PPL Desa Kampung Baru. Dalam sambutannya, Bupati Novi mengatakan bahwa acara tanam raya ini dalam rangka mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang berdaulat pangan dan bersuasembada. Secara tegas, Bupati Novi menolak impor beras karena bisa membuat harga jual padi anjlok dan merugikan petani. Dirinya mengungkapkan stok beras di Kabupaten Nganjuk melimpah dan cukup memenuhi swasembada pangan. Kita dorong permintaan mulai dari Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, seluruh petani di Kabupaten Nganjuk melakukan tanam raya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang berdaulat pangan dan Kabupaten Nganjuk yang berswasembada pangan. Gerakan inilah gerakan bersama-sama seluruh petani yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk, dimulai dari Kampung Baru Tanjung Anom. Kenapa dilaksanakan di Kampung Baru? Daerah timur atau daerah Tanjung Anom ini semuanya pasti tahu bahwa daerah Tanjung Anom, daerah Prambon, daerah Ngeronggot ini adalah sentral padi di Kabupaten Nganjuk. Begitu juga Kecamatan Paci maupun daerah. Sehingga saya memfokuskan kegiatan ada di lumbung padinya Kabupaten Nganjuk yang ada di Kecamatan Tanjung Anom. Saya sudah memberikan instruksi melalui Dinas Pertanian dan memberi kepada kelompok tani pengarahan secara khusus beberapa waktu yang lalu perlunya pupuk berimbang. Mengingat apa? Kita tidak selamanya akan menggunakan pupuk organik. Kita butuh kualitas dari hasil produksi. Kita butuh kualitas pangan kita. Tentunya dengan kualitas pangan yang baik bisa didapat dengan cara pupuk organik. Sasaran kita adalah bagaimana menciptakan atau memproduksi hasil-hasil pertanian organik yang banyak di Kabupaten Nganjuk untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Itu dasarnya, itu sudah saya beri arahan semua. Yang jelas tahun 2020 kemarin kita ini mengalami penurunan yang luar biasa di awal tahun ya, persetujuan dari pusat. Tetapi tetap ada solusi. Saya memerintahkan kepala dinas untuk selalu berkomunikasi dengan pemerintah provinsi. Untuk apa? Mendapatkan kuota lebih. Karena apa? Di provinsi ini ternyata ada yang bisa dipindahkan. Suatu contoh di Madura. Kuotanya di Madura ini kan meningkat cukup banyak, tetapi penggunaannya tidak bisa dimanfaatkan maksimal. Akhirnya itu yang kita minta pindah di Kabupaten Nganjuk, dan alhamdulillah banyak yang dipindah di Kabupaten Nganjuk. Nanti silahkan tanya kepada Pak Kadis berapa tambahan kuota yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk pupuk. Nah, 2021 saya mengawali sudah komunikasi dengan Kementan. Jadi di Jakarta saya komunikasi dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan bahwa kuota di Kabupaten Nganjuk aman, dan beliau insya Allah menyanggupi bahwa kuota secara umum di Kabupaten Nganjuk nanti aman untuk kebutuhan petani. Yang tidak kalah heboh ini tadi kan Pak Bupati tolak impor beras. Iya, ini saya pakai ini kaos saya. Nah, kenapa saya harus bersepakat untuk tolak impor beras? Pada prinsipnya saya yakin bahwa Presiden juga punya pemikiran dengan saya sama. Nah, kita ini kan ingin mensejahterakan rakyat, ingin mensejahterakan petani. Kalau kita masih melakukan impor beras, nah bagaimana dengan harga-harga pada waktu panen raya? Petani ini jatuh, petani ini yang dirugikan.
yang diuntungkan hanya segelintir orang saja. Oleh karena itu, saya berada pada garda terdepan bersama para petani menolak dilaksanakannya impor beras untuk Indonesia. Kita yakin, saya percaya Indonesia, seluruh petani di Indonesia, jika bergerak bersama-sama melakukan tanam raya seperti ini dan dihitung secara detail, hasil panen kita ini sangat berlebih-lebih untuk mencukupi kebutuhan pangan seluruh warga Indonesia. Selanjutnya, Bupati Novi beserta rombongan berlanjut ke penanaman padi MSP secara langsung bersama rombongan ke tempat yang telah disediakan. Dalam agenda atau acara penanaman perdana padi jenis MSP yang ada di Desa Kampung Baru. Apa input yang ingin didapatkan? Input yang ingin didapatkan agar kunjungan beliau di Desa Kampung Baru prioritasnya adalah lebih mensejahterakan masyarakat, khususnya petani yang ada di Desa Kampung Baru. Sejauh ini apakah cocok MSP ditanam di wilayah Tanjung Anom? MSP baru pertama kali ini ditanam di Desa Kampung Baru. Kemungkinan dengan melihat kondisi wilayah Kampung Baru yang cukup agraris, kemungkinan sangat cocok kalau ditanam di Desa Kampung Baru. Kemudian tadi ada isu juga untuk tolak impor beras. Bisa diceritakan Pak Lurah, apakah mampu kira-kira untuk skala kecil di Kampung Baru aja untuk swasembada di tingkat yang paling kecil di desa Penjaringan? Insya Allah kalau kita benar-benar komitmen untuk tolak impor beras di skala desa, tingkat desa, Desa Kampung Baru sangat mendukung dengan penolakan impor beras, karena Desa Kampung Baru itu memiliki luas lahan kurang lebih 350 hektar. Maka dari itu semisal kalau tidak mengambil beras dari luar negeri, insya Allah Desa Kampung Baru sudah tercukupi. Di akhir acara dilakukan pemotongan tumpeng oleh Bupati Novi sebagai ucapan syukur atas penanaman padi yang telah dilakukan hari itu. Dari Tanjung Anom, Irma Zuha melaporkan.